Andri bilang begini, dalam hatinya ya, dalam hatinya. Kalau orang yang akhir hidupnya aja jadi gak beres, ya Raja Ahaz tuh akhirnya gak beres loh. Tapi Tuhan kasih tambah 15 tahun. Masa mama saya mendoa syafaat dari kasih Tuhan? Saya minta tambahin umur mama saya. Dia menyebutkan sebuah angka, ya. Dia minta ditambah 5 tahun. 5 tahun Tuhan sampai saya selesai kuliah. Biar saya bisa nyekolahin adik saya kerja, saya sekolah adik saya mengambil tanggung jawab itu. Adiknya salah satu ya. Dia bilang tambah 5 tahun. Waktu dokter bilang tidak bisa lama lagi. Saudara tahu? Itu tahun 2003. Meninggalnya 31 Desember 2023. Berapa tahun Tuhan kasih? Berapa tahun? Wah, keren gak tuh? Lama. Tapi dalam sakit-sakit bu, enggak. Dokter bilang 0%. Dia meninggal sakit karena semua fungsi organ tubuhnya menurun karena tua. Keren gak Tuhan? Bukan karena kanker. Bukan. 20 berapa tahun? Dari 2003. 20 tahun. Dia cuma minta 5 tahun selesai kuliah dulu. Tuh lihat. Dan selama itu, setiap kali dia mendapat berkat, dia bernazar mau bawa mama ke situ, mau bawa mama ke situ. Mamanya udah diajak keliling-keliling. Hanya satu doa dia waktu mamanya berpulang cerita dia ya. Yang saya masih ada rasa sedih, saya belum bisa cucu ke mama. Yang dia bilang, mama aku belum dipanggil Tuhan. Tapi dari adiknya sudah ada 3. Udah saling ngaku belum ya? Belum ya? Habis semua ya? Kalau saling sudah ya? Saling ngaku tuh punya cucu. Sama nikah satu sama satu. Oh, ya begitulah. Saudara mau dengar nggak Tuhan? Mau. Hanya itu aja. Mau dengar yang seperti apa? Saudara, saya nggak ajak saudara baca lagi. Saya ceritakan saja ya. Mika dipanggil. Begitu Mika dipanggil, Raja Ahab udah apa namanya? Udah apatis, apa ya, udah ngomongnya gak enak pasti ngomongnya gak enak. Tapi Mika bilang berperang karena Aram diberikan kepada kalian, peranglah mereka. Karena udah ada kepastian nih, Yosafat ikuti nih kata si hamba Tuhan ini, perang begitu. Tapi sebelum perang nih kejahatannya Ahab ulang lagi. Begitu mau perang, Yosafat sini, boleh nggak kita perang? Kamu pakai baju raja dari sini, saya nyamar jadi prajurit biasa. Coba, jahat kan? Saudara ngerti nggak tuh perang begini maksudnya apa? Zaman dulu kalau perang yang diincar raja, kalau raja mati kalah, ya kan? Makanya kalau diincar tuh raja dijagain kan? Benar ya? Oke, hebat ya. Firman Tuhan bisa lebih campur. Nah, terus terjadilah pertukaran peran itu dan masuklah mereka ke medan perang. Raja Aram bilang gini, ingat ya, saya nggak mau buang-buang peluru, saya nggak mau buang-buang waktu, saya nggak mau buang-buang senjata, saya nggak mau prajurit saya babak belur. Fokus kita incer rajanya, panah sampai mati rajanya. Ciri raja kalau perang selalu memang pakai baju kerajaan, ya. Oke, jadi ini prajuritnya fokusnya kayak itu. Yang prajurit itu dari fokus lagi, bodoh amat, sampai mau apa, jangan terus incer raja. Dilihatlah Yosafat. Pada saat Yosafat mau kena sasaran, ya kan dibidik dulu. Yosafat bilang, saya Yosafat, saya bukan raja Israel. Saudara baca ya, saya bukan. Prajurit mendengarkan apa yang dikatakan sama Yosafat, pengakuan Yosafat, jadi dia melewati Yosafat. Tiba-tiba, entah dari mana, saudara dengar ya, berkat Tuhan tidak pernah salah sasaran. Berkat Tuhan kalau menjadi milikmu, nggak ada yang bisa ambil, nggak ada juga yang bisa nutup. Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa tutup.
bisa buka. Bayangin saudara, prajurit itu fokusnya matikan raja. Tapi waktu itu sama bilang, bukan saya. Rajanya ada, dia kata yang mana? Gak ada yang pakai baju kerajaan lagi. Ada satu orang prajurit dari Arab membidikan panah. Udah, biar kita lapor sama raja kita. Asal-asalan aja lah, memang aja. Siapa kek? Waktu diarahkan ke nama Ahab. Kalau berkat tidak pernah salah sasaran, hukuman Tuhan pun tidak pernah salah sasaran. Ya, mau nyamar kayak apa? Kenapa? Mati, darahnya dijilat anjing. Sama seperti waktu Nabot, darahnya dijilat anjing. Apa yang kau tabur? Yang kau tabur. Nah itu hati-hati. Hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam berbuat. Karena apa yang kita tabur, kita akan kita tabur. Lucunya, sebelum kejadian itu, Mika, nabi Tuhan, dipenjara. Dan waktu dipenjara, sebelum perangnya, dipenjara. Waktu dipenjara, Ahab memerintahkan dia, kasih dia makan, kasih dia minum, tapi sedikit-sedikit. Jadi dibikin mati pelan-pelan. Kasih makan sedikit-sedikit. Kasih makan, kasih minum, setiap hari sedikit-sedikit. Kenapa dia dimasukin penjara? Karena Mika bilang, Ahab, raja, engkau akan berperang dan kerajaanmu menang, tapi engkau tidak akan pernah kembali karena kau mati. Itu yang diomongin sama mereka. Gak senang kan masih di penjara, kasih dia makan, kasih dia minum sedikit-sedikit. Kita lihat dalam hatinya dia, dalam hatinya kita lihat sampai mati duluan, dia berubah. Makanya dia menyamar, ya, dia pakai taktik. Aku akan kembali. Ternyata saya bilang hukuman Tuhan tidak pernah salah sasaran. Dia tidak pernah kembali. Dia mati di medan perang. Kerajaannya menang. Tetap menang karena ada Yosafat di sana. Ada dua raja yang berperang. Berkat tidak pernah salah sasaran. Hukuman Tuhan juga tidak pernah salah sasaran. Jadi saudara, saya mengajak saudara, kalau saudara dengar Tuhan, jangan asal dengar. Tuhan suruh lakukan, lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Saudara punya uang, coba tanya Tuhan, benar nggak uang buat ditabur di salah satu kotak ini? Kalau enggak, jangan. Siapa tahu Tuhan suruh kasih orang tua lebih perlu kasih. Jangan saudara begitu lomba pujian nanti kalau bisa ada ini ya. Emang yang pelihara lomba pujian kita? Yang pelihara lomba pujian Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini dipimpin janda, dipimpin seorang laki-laki, dipimpin janda lagi. Tuhan yang pelihara lomba pujian. Ini saudara, ya. Tapi saudara perlu dengar Tuhan benar-benar. Nggak bisa dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Rata-rata orang yang tidak bisa dengar suara Tuhan, yang nggak bisa ingat karena nggak ada yang baca. Saya ingat tuh ayatnya waktu itu kenapa tuh? Yang waktu ibu kepala kota apa tuh? Aku nggak dengar, jangan dulu kenal itu. Lah, kau aja lupa? Iya aku ingat tapi aku nggak bisa diomongin apa tuh? Nah itu kan nggak dengar namanya. Duh maaf nih pakai mimbar gitu. Ya. Ayo 2024 harus ada kemajuan. Harus ada kemajuan. Berkat mengikuti kita, tapi kita di dalam dosa, bohong. Nggak mungkin berkat mengikuti tapi kita di dalam dosa. Nggak mungkin. Saudara perlu berubah. Dan orang yang berubah itu karena berjumpa. Waktu berjumpa kan nggak gitu. Jumpa kan nggak gitu. Saudara kalau lihat berjumpa dengan seseorang yang saudara inginkan, maksudnya saudara jatuh cinta sama dia, saudara semua tampilannya bagus, terus ketemu sama dia di tangannya, pakai jembatan, benar kan? Makanya dulu zaman dulu pria-pria pemuda zaman dulu selalu ada sapu tangan di kantongnya. Itu kalau ketemu pacarnya tuh tangan kena dingin, belum lagi ketemu mertua malam-malam. Benar nggak? Benar. Ketawa kan karena aduh, lebih enak ketemu hakim di pengadilan daripada ketemu calon mertua. Siapa yang mau nikah tahun depan? Ya, saya serius.
Kalau di atas 30 tahun, kata-kata. Bercanda. Masih serius, siapa yang mau nikah tahun depan? Benar Adi? Sudah, loh karena semua sudah siap, sudah settle secara ekonomi, kenapa enggak? Bapak Ibu merestui kan? Tunggu. Kalau orang tua bilang belum, jangan dilarang. Haleluya. Ya. Nah, siapa di sini yang seperti Ahab bertobat? Dengerin Nabi, tapi Nabi yang dia bayar, yang dia atur. Dengerin ibu gembala karena udah sering merasa ngasih perpuluhan rajin. Jadi dengerin ibu gembala bilang ini gak apa-apa, saya begini gak apa-apa, karena udah sering ngasih perpuluhan. Enak aja, maaf. Hitung semua perpuluhan yang saya kembaliin. Saya gak mau. Ya. Tapi jauh sebelum saudara sampai kepada saya, mau itu minta doa, mau cerita, jangan putuskan saya. Saya sama kayak saudara, yang kalau butuh apa-apa juga nangis sama Tuhan. Kalau saudara nangis sama saya nangis sama Tuhan. Kapan saya ngomong masalah pribadi saya sama Tuhan? Saya bawa itu Tuhan Rosita, gini terus. Dan datang sendiri sama Tuhan, sama seperti Yosafat. Kalau memang Tuhan ngomongnya gak enak, dengerin. Karena di balik yang gak enak, biasanya ada obat.